الفاتحة ثانية. أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرون من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يحسن العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم حسنا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وقربته وأزواجه وزوجته وأهل بيته، خصوصا معلم حسن كتاب الشيخ جنود المحلي وسيد جنود السيوطي وأصولهما وفروعهما وإلى روح محمد طيب محمد ويهجم عيشه من هجم مسلم جد محمد بن قاين جدي هجم مالك وسبيل جدتي تسلم عبد الغني مسلم عبد الغني سيما لسان سيد محمد بن محمد وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوع والرسوخ وصلاح الجسد والروح توبة النصوح، واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد، واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصحي بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى في القرآن الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dari Allah dan taufiknya, iradatnya, kita dikumpulkan, digiring di majlis yang penuh barokah ini. Majlis ilmu, insyaallah turun rahmat barokah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di saat di antara empat saat yang sangat dimuliakan, dianugerahkan, dihadiahkan berumat Nabi Muhammad. Bainal isya'ain, antara maghrib dan ada lagi antara fajar sampai isyraq. Ya. Dari mulai masuk subuh tuh terus sampai terbitnya matahari. Di saat itu kalau kita lakukan ibadah, nggak bicara sampai isyraq dengan zikir, thalabul ilm dan lain sebagainya, kita bagaikan mendapatkan pahala haji umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat antara asar sampai maghrib. Asar sampai disebut sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah.
asar sampai maghrib. Ada lagi maghrib sampai sekarang. Maghrib sampai isya. Yang keempat di sepertiga akhir malam ya. Yang jam 1, jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh. Itu waktu-waktu yang Allah berikan buat umat Nabi Muhammad. Paling kagak kita kalau enggak 4 waktu itu kita manfaatin ya 1, 2 ya. Di antaranya ini nih, alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina, orang-orang yang na'tun au badalun minal lazina qablahu. Dia jadi sifat atau jadi badal dari allazina yang sebelumnya. Ya. Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun. Orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang yaqulun selalu berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami beriman kepadamu. Amanna, sadaqna bika wa bi rasulik, kami percaya kepadamu, membenarkan kamu ya Allah dan membenarkan Rasul-Mu. Jadi bukan beriman saja kepada Allah, tapi juga beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, orang kalau hanya beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi Rasul, imannya nggak laku. Makanya kan syahadat itu asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Makanya disebut 2 kalimat syahadat. Enggak 1 kalimat syahadat, tapi 2 kalimat syahadat. Dibalik enggak sah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Harus asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Kayak orang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ntar yang kedua asyhadu an la, enggak sah azannya, balik lagi. Kudu balik lagi. Kalau kagak sah bukan sholatnya kagak sah, azannya enggak sah. Kalau azannya enggak sah, berarti mesti balik lagi. Ulang lagi. Pokoknya harus asyhadu an la ilaha, baru asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunnahnya yang denger tuh jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Tambahin radina billahi rabban wa fil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan. Usap seluruh bulu yang ada di muka. Bulu yang ada di muka. Semuanya biar kena. Insyaallah itu bulu aman daripada azab neraka. Bulunya aja aman, apalagi tempat nunggunya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab lagi asyhadu an la ilaha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Lagi. Yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasul. Marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ada yang begini, ya, nggak apa-apa begini ya, daripada ribet ya. Ntar. Siapa yang selalu menjawab marhaban bika, marhaban bihabibika ya Rasul. Nah, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ana ga'iduhu wa ana syafi'uhu
ana syafi'uhu wa ana qaiduhu ilal jannah. Saya akan yang jemput dia, kata Rasulullah, saya tolong dia, saya berikan syafaat kepada dia, saya tuntun dia masuk surga. Marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasul. Segitu aja tuh. Ada lagi panjang nggak apa-apa, yang apa? Baru hayya 'alas shalah. Sunnahnya yang dengar hayya 'alas shalah, la haula, atau kita biasa la haula langsung ya. La haula wala quwwata illa billah. Yang afdal khurujun minal khilaf, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Jadi ikutin muazin dulu. Muazin bilang hayya 'alas shalah, kita bilang hayya 'alas shalah, la haula, tambahin la haula. Hayya 'alas shalah, jawabnya hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala. Ada yang muazin kaidernya hayya 'alal falah apa ya Rasulullah dilupa ya, karena enggak azannya enggak khusyuk ya. Nah, cuma di akalnya jalan ya. Ya hayya 'alas shalah apa hayya 'alal falah. Disaruin mah hayya 'alas falah. Aduh, kunyuk tuh azan nih. Nah, hayya 'alas shalah apa hayya 'alal falah? Hayya 'alas falah, pakai hayya 'alas falah. Dia ragu antara hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah, disaruin hayya 'alas falah. Aduh, kacau. Jadi muazin jangan jalan-jalan, jadi muazin khusyuk. Sunnahnya ngadap kiblat, sunnahnya tutup aurat, sunnahnya berdiri. Telunjuk masuk kuping tuh. Ini. Ya. Karena dia mau tarik suara. Supaya nggak budek dia. Gitu. Kalau komat enggak, komat kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita jawab Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawabnya la ilaha. Baru inti angkat tangan. Tapi jangan langsung Allahumma robba hazi daudi tama. Selawat dulu. Selawat dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma robba hazi itu. Ya, diawali dengan selawat baru Allahumma robba hazi da'wat. Itu. Tuh. Mana? Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Orang yang beriman kepada Allah dengan iman sebenar-benarnya pasti Allah siapin ampunan. Allah siapin ampunan. Cuman kita jangan tertipu saja, jangan tertipu terus. Mentang-mentang Allah itu Maha Pengampun, lalu kita berani berbuat dosa gitu. Makanya orang mukmin yang benar itu, yang baik berada antara khauf dan roja. Bainal khauf war roja, bainal khauf war roja. Jangan khauf aja roja enggak. Jangan roja aja khauf enggak. Kita antara takut ame berharap kepada dua tuh. Bainal roja, bainal khauf war roja. Karena orang kalau khauf aja, takut aja, berarti dia enggak yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahmat. Ya, takut. Kalau roja aja, udah bakalan maksiat terus, kagak takut kepada Allah. Jadi dari khauf itu lahirnya perasaan takut kepada Allah sehingga dia tinggalin maksiat. Dari roja itu lahirlah perasaan dia
keyakinan dia kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau dia silap dan sehingga orang yang berada dalam khauf dan roja itu dia akan selamat. Ya. Siapa orang yang di dunia ini dia roja aja, di akhirat nggak bakal ada khauf. Ya. Siapa orang yang di dunia ini nggak ada khauf, sono nggak ada khauf. Ya. Kalau di dunia nggak khauf, di sono bakalan nggak aman. Tapi kalau di dunia dia khauf, nggak aman, di sono dia bakal aman. Karena Allah tidak kumpulkan dua rasa aman dan khauf di hati seorang mukmin. Ya. Jadi harus ada itu di hati kita. Faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Boleh itu dibaca itu doa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azab. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu, membenarkan kamu dan membenarkan Rasulmu, maka ampunilah kami dosa kami. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari api neraka, dari azab neraka. Orang yang bertakwa kepada Allah nggak ninggalin itu, karena dia merasa keselamatan itu tergantung dari izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari jurusan dirinya, tapi Allah. Makanya nggak ninggalin doa. Orang yang ninggalin doa itu orang yang sombong. Orang yang sombong. Seolah-olah dia nggak butuh kepada Allah. Seolah-olah dia yakin dengan amal ibadahnya itu dia bakal masuk surga. Seolah-olah dia udah merasa yakin dengan amal ibadahnya dia bakal selamat dari neraka. Doa ya. Sekedar Robbana Atina juga apa-apa. Robbana Atina. Yang penting ada doa gitu. Jangan kagak. Ya. Sebaik-baik doa itu al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Kalau udah kata afiyah fid din wad dunya wal akhirah berarti selamat. Selamat agama, selamat dunia, selamat akhirat. Afiyah. Sehat ya, sehat. Afiat ya kagak. Badan sehat tapi duit kagak ya. Badan sehat tapi duit kagak punya. Kan nggak afiat namanya itu. Yang enak badan sehat duit banyak, itu sehat afiat. Kan umumnya yang bikin kita senang kan, hati kita happy duit ya. Iya udah afiat berarti itu. Afiat. Kecuali wali deh, kalau wali beda. Tak pikirin dunia. Kalau kita kan jujur aja, jujur ya kan. Gak ada duit itu mesem apa cemberut. Bini teriak, bang, kecap habis, garam habis, cabai ada bang, lu bawa lu, muter gitu nyari di mana. Mengojek motor rusak, bener nggak? Nongkrong jalanan kagak ada yang sapa udah nggak enak perasaan itu. Assalamualaikum, gitu. Orang tegur assalamualaikum, kita jawabnya cuma lam doang. Assalamualaikum, nggak serius. Kami minta sama Allah al-afwa, afiyah fid dunia. As-sabirin wa sadiqin
wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Mereka orang-orang yang sabar di dalam taat kepada Allah, sabar di dalam menahan diri dari maksiat. Sabar dua, tiga. Yang pertama sabar di dalam menjalankan taat kepada Allah. Yang kedua sabar di dalam menahan diri daripada maksiat. Yang ketiga sabar di dalam segala bala, bencana, penyakit. Udah tiga sabar. Yang Allah minta tuh sih. Kalau datang musibah ya sabar. Karena menurut akal kita nih segala musibah itu nggak enak buat kita. Sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita husnuzon kepada Allah, musibah yang datang kepada hambanya itu barangkali ada hikmah yang Allah siapin. Ada hikmah di balik musibah itu. Yang kita belum bisa pahamin itu. Ya, karena dia adanya di sini, gue yakin. Maka orang-orang yang model gitu biasanya tenang aja dapat musibah ya. Alhamdulillah, innalillah, alhamdulillah. Karena ada diyakin Allah tidak akan memberikan musibah kepada hambanya melainkan Allah siapin gantinya yang lebih baik daripada musibah yang datang kepadanya. Pasti itu. Ya. Bini meninggal kawin lagi kan ganti namanya itu. Ada ganti. Motor hilang dapat mobil. Hilang nggak ada datang mobil, motornya kagak. Anu Ustaz Yus ngomongnya bener katanya. Belum. Sabar di dalam taat kepada Allah, maksudnya kita ini di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah yang diwajibkan kepada kita, terus aja udah. Terus. Sholat 5 waktu, jangan pakai pensiun. Ngaji, jangan pakai pensiun. Ngaji pensiun sih. Talabul ilmi ilal minal mahdi ilal lahad. Nuntut ilmu itu dari mulai lahir sampai mati. Kalau sekolah SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 ada gak? S4 yang belum ada. Ada levelnya, ada akhirnya. Profesor kelar udah. Hah? Doktor, profesor, selesai. Mau ngambil kuliah kemana lagi? Udah. Tapi kalau namanya nuntut ilmu, hampir mati. Nggak ada habingnya. Terus, ya. Maksiat kepada Allah, jaga. Jadi sekuat ini. Ya Allah. Di dalam la haula wala quwata illa billah. Baru musibah yang nimpa kita harus hadapi dengan kesabaran. As-sabru inda sadmatil ula. Adanya di sini nih. Kita dinilai sabar atau tidak adanya di benturan pertama. Kalau pang datang musibah pakai ya mobil keserempet, berarti nggak sabar. Keramik jatuh, pecah. Keramik apa dulu tuh yang mahal tuh? Hah? Yang dari Cina. Anaknya digamparin. Yang gara-gara bangor. Nggak sabar berarti. Jadi sabar itu inda sadmatil ula. Awalnya terjadi kena tuh benturan di situ. Innalillahi wa inna. Udah. Ajib gak? Kayak kita banget tuh. Iya. Bang keluar motor hilang. Innalillahi wa inna. Jadi kayak kita bener ya. Yang ada apa nih gelocotan nih motornya hilang mau beli. MX apa itu? Udah deh. Sabar, semuanya ujian dari Allah, ntar Allah ganti. Astagfirullah, iya Allah, iya. Itu namanya tersadar dari ketidaksabaran.
sadar dari ketidaksabaran. Masih bagus ketimbang terus-terusan gak sabar. Tapi dia tidak termasuk orang yang sabar. As-sabirin was-sadiqin fil iman, orang-orang yang shadiq dalam iman. Benar dalam imannya. Ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Itu benar-benar karena dia antara perbuatan dan perkataannya sesuai. Wal qanitin, orang-orang yang muti'in lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan rasa cintanya kepada Allah. Karena dia malu kalau ngaku cinta kepada Allah tapi nentang Allah. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah hadza la'amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kau maksiat kepada Allah, kau tentang Allah, tapi kau gaung-gaungin, zahir-zahirin, nyatain cinta kepada Allah. Tapi maksiat. Ini urusan yang aneh sepanjang masa. Aku cinta, tapi maksiat kepada yang dicintai. Innal muhibba liman yuhibbu. Orang yang cinta itu taat kepada yang dicintai. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, mikir-mikir dulu dong. Itu jangan gampang dulu. Ini gue bener gak cinta sama Allah nih. Kalau masih maksiat berarti belum benar cinta kita. Gue cinta gak sama orang tua ini. Kalau benar cinta ya baru bilang aku cinta kepadamu. Ya. Orang tua kita itu orang tua yang kalau dia masih ada itu sabab kita gampang masuk surga. Sabab kita gampang masuk surga. Tapi bisa juga menyebabkan kita masuk neraka. Orang mau haji umroh, mau dapat pahala haji tiap hari, pandang aja mak bapaknya dengan pandangan rahmat. Man nadhara ila wajhi walidayhi nazrata rahmatin kutiba lahu hajjatun mabrurah. Siapa orang yang mandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, dia akan diberikan haji yang diterima oleh Allah, haji mabrur. Belum tentu ratusan juta pakai oehan plus pulang bu haji mabrur, belum tentu. Tapi mandang umur wajar dengan pandangan kasih sayang, udah pasti dapat haji mabrur. Kapan matinya mak gue ini lama banget. Warisan udah ngebut sama warisan. Bapak kapan matinya lama banget nih bapak, udah sakit kagak mati lagi. Udah mau paroet buru-buru. Auzubillah min dzalik. Pandangan rahmat kasih sayang. Wal munfiqin al mutasaddiqin, yang bersedekah. Sabar, benar dalam imannya, kemudian taat kepada Allah. Taatnya karena Allah, bukan riya. Wal munfiqin al mutasaddiqin, yang senang sedekah. Yang senang sedekah. Sedekah itu jatuhnya kepada orang yang lebih di bawah kita. Orang miskin, orang lemah, janda yang kece ya guys. Yang yang tua lewatin aja deh. Kece. Kalau kepada orang tua hadiah jatuhnya, pada guru hadiah, jangan sedekah. Padahal duit juga ya. Ngasih guru gopek. Tapi jangan bilang sedekah. Tapi bilangnya hadiah. Padahal nilai duit juga. Tapi omongannya jangan, nggak pantas. Kasih habaib, hadiah. Jangan bilang zakat. Jangan bilang sedekah, zakat. Karena mereka nggak nerima sedekah, nggak nerima zakat.
Hadiah. Al-hadiah alamatul hub. Hadiah itu tanda cinta. Jadi kalau kita hadiah berarti tanda kita cinta sama dia. Wasadiq, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang istighfar kepada Allah bi ayaqulu Allahumma ighfir lana, boleh ngomong itu, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir lana, atau yang biasa kita baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, atau Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma wa li jami'il muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin. Pokoknya bahasa-bahasa doa yang menunjukkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tuh? Bil ashar, di waktu sahur. Berarti belum subuh, menjelang subuh. Subhanallah bihamdihi astaghfirullah, subhanallah bihamdihi astaghfirullah. Ntar baru habis sahurnya, habis fajar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Au akhiral lail, atau di akhir malam. Khussat bidzikri li'annaha waqtul ghaflah. Kenapa disebut sahur? Karena umumnya waktu sahur itu waktu lalai. Waktu orang lagi sedang ashar. Umumnya. Tapi ada juga yang orang kagak tidur, ada begadang, main gaplek. Walazatin naum, dan lagi enak-enaknya tidur tuh waktu sahur. Kayak dulu masih kita kecil ya, kalau bangunin sahur puasa kan susah banget ya. Kecil hampir disuapin karena supaya puasa besok. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Ya. Wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Insyaallah malam Kamis akan datang. Allah mempersaksikan bahwasanya enggak ada Tuhan kecuali Dia. Allah mempersaksikan zatnya bahwasanya nggak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, bagaimana makhluk ciptaannya ada yang nggak ngaku? Ya. Malaikat, orang-orang yang berilmu begitu juga mengakui nggak ada Tuhan kecuali Allah. Alhamdulillah nih, kita termasuk orang-orang yang mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wallahu a'lam. Ada yang mau nanya? Ini malam Kamis besok masih ngaji ya? Hah? Lalu lihat tanggal dulu. Oh, tanggal 20. Masih, berarti malam Kamis akan datang baru libur ya? Iya, 27 Lebaran. Lebaran Rebu, masa malam habis Lebaran kita mau ngaji? Hah? Nyatir? Lah, boleh. Jadi gue datang buat nyatir doang nih. Berarti masih ngaji kita. Malam Kamis besok masih ngaji. Ngaji dulu, baru malam lusanya baru libur sementara karena Idul Adha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها بها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامي الفاتحة.